Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathan Ahdi Musyafa dengan NIM 221080200039. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai kelompok dalam organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari kelompok. Nah, definisi yang pertama menurut Robin Stephen yaitu dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Selanjutnya, definisi kelompok menurut para ahli yaitu sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi kelompok dalam organisasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu yang dipahami bersama. Nah, interaksi ini dapat menciptakan ketergantungan antar anggota kelompok yang dapat memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan organisasi yang mereka ikuti. Pembahasan yang selanjutnya itu klasifikasi kelompok. Nah, di sini klasifikasi kelompok ini terbagi menjadi dua. Yang pertama formal dan yang kedua yaitu informal. Nah, apa sih perbedaan dari formal dan informal ini? Nah, yang pertama untuk formal dulu, memiliki struktur organisasi. Yang kedua yaitu memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya. Dan yang terakhir yaitu perilakunya diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan informal tidak memiliki struktur formal, tidak terorganisir secara resmi. Yang kedua yaitu muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial. Dan yang terakhir dapat mempengaruhi perilaku individu dan kinerja. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu karakteristik kelompok. Nah, beberapa karakteristik utama dari kelompok dalam organisasi ini meliputi 3 ya teman-teman. Yang pertama interaksi, yang kedua tujuan bersama, dan yang ketiga ketergantungan. Yang pertama yaitu interaksi. Apa sih interaksi ini? Nah, jadi di dalam kelompok ini pasti anggota kelompok saling berkomunikasi dan berinteraksi yang membentuk dinamika kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan bersama. Nah, setiap kelompok memiliki tujuan yang ingin dicapai secara kolektif yang menjadi alasan mendasar atau alasan keberadaan kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan. Nah, anggota kelompok ini saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dari 3 karakteristik ini, jika salah satunya tidak ada, maka organisasi tersebut tidak bisa berjalan lancar. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu teknik. Bagaimana sih teknik pengambilan keputusan? Yang di sini ada 4 cara. Yang pertama yaitu interaksi kelompok, yang kedua brainstorming, yang ketiga yaitu teknik nominal kelompok, dan yang terakhir pertemuan elektronik. Nah, untuk interaksi kelompok ini yaitu anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain. Jadi antar anggota dalam kelompok itu saling berinteraksi, kayak saling tanya jawab gitu. Yang kedua yaitu brainstorming. Nah, itu proses lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Yang ketiga yaitu teknik nominal kelompok. Nah, metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling
bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Dan yang terakhir yaitu pertemuan elektronik. Nah, pertemuan di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer atau media HP ataupun yang lain, memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Jadi bisa dilakukan menggunakan sebuah aplikasi, baik itu WA maupun Zoom maupun Gmeet dan aplikasi lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.